Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Regita Wahyudi dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas fisika dari Ibu Novia Chandrawati SPD MPD, yaitu peranan gerak harmonis sederhana bagi kehidupan di bumi. Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, apa sih sebenarnya gerak harmonis sederhana itu? Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda melalui suatu titik keseimbangan tertentu dengan banyaknya getaran benda dalam setiap second selalu konstan. Lalu di sini ada jenis gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, gerak harmonik sederhana atau GHS linear. Misalnya itu penghisap dalam silinder gas, gerak osilasi air raksa, atau air dalam pipa U, gerak horizontal atau vertikal dari pegas, dan sebagainya. Yang kedua, ada gerak harmonik sederhana angular. Misalnya itu seperti gerak bandul, bandul fisis, osilasi, ayunan torsi, dan sebagainya. Nah, di sini ada contoh gerak harmonik. Yang pertama itu gerak harmonik pada bandul. Jadi, di sini terdapat gambar bandul A, B, dan C. Ketika beban digantungkan pada ayunan dan tidak diberikan gaya, maka benda akan diam di titik keseimbangan B. Jika beban ditarik ke titik A dan dilepaskan, maka beban akan bergerak ke B, C, lalu kembali lagi ke A. Gerakan beban akan berulang secara periodik. Dengan kata lain, beban pada ayunan di atas melakukan gerak harmonik sederhana. Lalu ada gerak harmonik pada pegas. Jadi bisa kita lihat pada gambar. Di situ ada rest piece dan pace piece. Jadi semua pegas memiliki panjang alami, sebagaimana tampak pada gambar pace piece-nya itu. Dan ketika sebuah benda dihubungkan ke ujung sebuah pegas, maka pegas akan meregang atau bertambah panjang sejauh Y. Pegas akan mencapai titik kesetimbangan jika tidak diberikan gaya luar atau ditarik atau digoyang. Selanjutnya itu ada persamaan gerak harmonik sederhana. Jadi di sini ada rumusnya. Ada simpangan Y, yaitu Y sama dengan A sin omega T, terus ada juga rumus, jadi R pada SHM adalah A. Nah, rumus kecepatannya itu atau V ada V dan Y kecil sama dengan V cos theta. Jadi rumusnya itu V sama dengan laju sudut, itu omega yaitu laju sudut, A kali cos omega T. Nah, selanjutnya, jadi omega itu 2V per T besar sama dengan 2VF atau frekuensi. Nah, di percepatan itu lambangnya ada A. Langsung saja ke rumusnya, yaitu A sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T. Nah, di sini dijelasin di mana yaitu adalah simpangan. Nah, satuannya adalah meter. A itu adalah amplitudo, yang satuannya meter. Dan ada V besar yang satuannya yaitu kecepatan, yang satuannya itu meter second min 1. Dan ada A kecil yaitu kecepatan, meter second min 2, dan omega yaitu laju sudut, satuannya itu rad per second, dan T kecil yaitu waktu, satuannya second, dan T
besar yaitu periode, satuannya second. Nah, di sini ada percepatan gerak harmonik sederhana. Jadi untuk benda yang pada saat awal dia itu theta 0 sama dengan 0, maka percepatannya adalah A sama dengan dv per dt dan sama dengan d per dt dalam kurung A cos omega t tutup kurung sama dengan min omega kuadrat A sin omega t sama dengan min omega kuadrat y. Jadi nilai percepatan A akan maksimum pada saat sin omega t sama dengan 1, sehingga percepatan maksimumnya adalah A kecil A m sama dengan min omega kuadrat A. Arah percepatan A selalu sama dengan arah gaya pemulihnya. Selanjutnya ada kecepatan gerak harmonik sederhana. Untuk benda yang pada saat awal theta 0 dan sama dengan O, maka kecepatannya adalah V sama dengan D per dt sama dengan D per dt dalam kurung A sin omega t tutup kurung sama dengan omega A cos omega t. Nilai kecepatan V akan maksimum pada saat cos omega t sama dengan 1, sehingga kecepatan maksimumnya adalah Vm sama dengan omega A. Kecepatan benda di sembarang posisi adalah Vy sama dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Di sini ada aplikasi gerak harmonik sederhana pada kehidupan di bumi. Yang pertama itu ada shock absorber pada mobil. Jadi peredam kejut shock absorber ini pada mobil memiliki komponen pada bagian atasnya terhubung dengan piston yang dipasangkan dengan rangka kendaraan. Bagian bawahnya terpasang dengan silinder bagian bawah yang dipasangkan dengan as roda. Fluida kental menyebabkan gaya redaman yang bergantung pada kecepatan relatif dari kedua ujung unit tersebut. Hal ini membantu untuk mengendalikan guncangan pada roda. Yang kedua itu ada jam mekanik. Nah, jadi dari keseimbangan dari suatu jam mekanik memiliki komponen pegas yang akan memberikan suatu torsi pemulih yang sebanding dengan perpindahan sudut dan posisi keseimbangan. Gerak ini dinamakan gerak harmonik sederhana sudut atau angular. Selanjutnya yang ketiga ada garpu tala. Garpu tala ini dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi dengan pola titik nada yang berbeda. Makin kecil massa M pada gigi garpu tala, makin tinggi frekuensi osilasi dan makin tinggi pula titik nada dari bunyi yang dihasilkan garpu tala. Nah, sekian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf karena banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.